Halo teman-teman semuanya, saat ini saya berada di lapangan Sheikh Yusuf. Lapangan ini dulu bernama Lapangan Sungguh Minasa, letaknya di Sungguh Minasa, Kabupaten Goa. Lapangan ini namanya diambil dari nama salah satu ulama sufi Indonesia yang bernama Sheikh Yusuf. Beliau lahir pada tahun 1626. Tempat ini biasanya dipakai untuk aktivitas olahraga seperti lari, jogging, dan kadang-kadang juga dipakai untuk upacara keagamaan, motoran, dan lain sebagainya. Mari kita lihat aktivitas-aktivitas seru apa saja yang ada di sini. Seperti yang teman-teman lihat di belakang saya, sudah banyak anak-anak muda yang melakukan aktivitas olahraga yang tentu saja sangat sehat bagi tubuh kita. Ada beberapa orang yang telah mempersiapkan dirinya untuk bermain sepak bola, dan ada juga beberapa yang telah lari sore. Di belakang saya juga terdapat tempat perbelanjaan yang ada di lapangan Sheikh Yusuf ini. Jadi buat kalian yang haus saat dari aktivitas berat seperti main bola atau jogging, kalian bisa langsung membeli makanan-makanan atau minuman-minuman sehat yang ada di sini. Oke teman-teman, tak hanya ada lapangan sepak bola dan lapangan jogging, juga terdapat di belakang saya seperti yang bisa teman-teman lihat. Ada lapangan basket, lapangan volley, dan lapangan futsal yang bisa kalian nikmati dengan gratis. Mana bersekolah? Di SD 1 Sumino. Kelas 3 mau naik kelas 4. Bola sini kan? Iya, Jam berapa kau biasa main bola di sini? dari jam 3 sampai jam 4. Sama dengan teman-teman di sini kan? Iya, Masuk SSP tidak? tidak. Jadi sudah sama nama apa paling? Wahri. Hari. Iya. Apa cita-cita? Polisi. Polisi. Oh, Sekolah pokok baik. Polisi. Ya, Ada Bang. kau dulu? Ada. nah, Sembari menunggu senja, saya sempatkan diri saya untuk menonton anak-anak yang sedang bermain bola di sini. Oke teman-teman, selain daripada lapangan-lapangan tadi, juga terdapat skatepark di sini yang bisa tentunya kalian gunakan untuk main skateboard dan pastinya gratis. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa spot yang saya datangi. Selanjutnya saya akan bergeser ke tempat berikutnya. Lapangan Sheikh Yusuf di Goa dinamai demikian sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan Sheikh Yusuf, ulama dan pejuang kemerdekaan dari Makassar yang kerap dikenal sebagai Tuanta Salama Karigo. Nama ini diberikan setelah pembangunan Masjid Agung Sheikh Yusuf yang arsitekturnya terinspirasi dari Masjid Tua Katangka. Lapangan ini berfungsi sebagai tempat berbagai kegiatan masyarakat, termasuk olahraga dan rekreasi. Lapangan Sheikh Yusuf bukan hanya lapangan biasa, tapi simbol sejarah dan bentuk penghormatan kepada pejuang yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam dan perlawanan terhadap penjajah di masa lalu. Halo teman-teman semuanya, saya Iqbal, dan di samping saya ini adalah situs bersejarah, yaitu Benteng Sombaupu yang menjalar terus sampai ke belakang sana. Benteng ini dulunya dibuat pada abad ke-16 di bawah Sultan Goa yang ke-9. Pada masa jayanya, Sombaupu menjadi saksi kejayaan kerajaan Goa Talo sebagai salah satu tempat pusat niaga terbesar di Nusantara. Tempat bertemunya bangsa Eropa, Tiongkok, India, dan bangsa-bangsa lainnya. Namun, benteng ini mengalami kerusakan setelah Perang Makassar di abad yang ke-17. Dan seiring waktu, benteng ini pun dilupakan, sampai akhirnya ditemukan kembali pada tahun 1980. Sekarang, benteng ini menjadi situs sejarah kita semua.
Oke teman-teman semuanya, jadi di belakang saya ini adalah meriam anak Makassar. Salah satu meriam terbesar yang pernah dimiliki Kesultanan Goa pada saat itu. Dibangun pada abad ke-17 yang diperuntukkan untuk mempertahankan wilayah Kesultanan Goa Talo saat itu. Dan juga digunakan oleh Sultan Hasanuddin dalam melawan penjajahan VOC pada abad ke-17. Benteng Sombaopu didirikan pada awal abad ke-16 atas inisiatif Raja Goa ke-9 Karaing Tumabarsik Kalonna, dan selanjutnya diteruskan oleh Karaing Tudipalangga Ulaw. Benteng Sombaopu memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai pusat pertahanan kerajaan Goa, pusat pemerintahan, dan pusat perdagangan. Selain itu, benteng ini juga menjadi saksi sejarah perlawanan kerajaan Goa terhadap penjajah, khususnya VOC. Dari segi pertahanan, benteng Sombaopu dibagi sebagai benteng utama kerajaan Goa, melindungi kota dan wilayah sekitarnya dari serangan musuh, terutama dari serangan laut. Dari segi pertahanan, benteng Sombaopu dibagi sebagai benteng utama kerajaan Goa untuk melindungi kota dan wilayah sekitarnya dari serangan musuh, terutama dari serangan laut. Dari segi pemerintahan, benteng ini juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan kerajaan Goa, tempat raja dan pejabat tinggi kerajaan menjalankan roda pemerintahan. Dan dari segi perdagangan, letaknya yang strategis di pantai dan dekat muara sungai menjadikan benteng Sombaopu sebagai pelabuhan penting dan pusat perdagangan yang ramai dikunjungi pedagang dari berbagai daerah, baik lokal maupun mancanegara. Dinding benteng Sombaopu ini dibuat dari campuran batu bata dan batu padas dengan ketebalan mencapai 3,6 meter dan tinggi sekitar 7-8 meter. Ini membuatnya sangat kuat menahan serangan meriam Belanda saat itu. Benteng ini dulunya berdiri di tepi pantai dan menjadi pelabuhan internasional, tempat persinggahan pedagang dari Eropa, Arab, India, Cina, dan Nusantara. Kini lokasinya lebih ke darat akibat sedimentasi. Benteng Sombaopu pada tahun 1669 setelah perjanjian Bongaya, Belanda menghancurkan benteng Sombaopu karena melihatnya sebagai simbol perlawanan rakyat Goa. Sisa-sisa benteng sempat tertimbun lumpur hingga akhirnya diekskavasi pada tahun 1980-an. Benteng ini juga memiliki kanal dan parit pertahanan yang terhubung ke Sungai Jeneberang sehingga mendukung mobilitas logistik dan pertahanan air. Benteng Sombaopu bukan sekedar bangunan tua, tapi bukti kejayaan maritim dan perlawanan kerajaan lokal terhadap kolonialisme di Nusantara. Sepertinya hujannya ini awet, jadi mungkin kita akan take sampai malam di sini. Karena kalau dilihat-lihat, ya biasanya tanda-tanda seperti ini adalah tanda-tanda bahwa hujannya akan awet. Dan saat ini pukul 16:19 waktu Indonesia Tengah, dan hujan terlihat masih sangat awet. Semoga kami selamat. Oke, halo teman-teman. Sesuai prediksi saya, hujan sangat awet, bahkan sangat deras. Jadi kami terpaksa berteduh di kantor Bendung Karet, Kabupaten Goa ini. Dan baiknya, kami disuguhkan kopi hangat ini. Such a nice person.
Oke teman-teman, sesuai dengan prediksi saya sebelum-sebelumnya, hujan ternyata sangatlah awet. Saking awetnya, kami di sini sekitar 2 jam. Dan kopi saya juga sudah habis. Jadi saatnya kita bergeser ke tempat berikutnya. Halo teman-teman semuanya, saat ini saya telah berada di Pantai Losar. Pantai ini adalah pusat wisata di Kota Makassar. Dan bisa kalian lihat semua sangat ramai sih. Kebetulan ini juga malam. Jadi ya sangat wajar sekali, sangat ramai. Oke, mari ikut saya untuk melihat lebih banyak lagi tentang Pantai Losar ini. Halo teman-teman semuanya, saat ini saya ada di Galeri Museum yang berada tepat di depan Pantai Losari. Mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu bahwa di galeri seni isinya adalah seni-seni indah seperti yang ada di belakang saya. Dan teman-teman, malam ini cukup beruntung bagi saya karena saya dapat melihat senimannya langsung untuk melukis bangunan. Jadi mari kita lihat. Oke baik teman-teman, dan inilah tepat di depan saya. Maksud saya tepat di samping kiri saya sudah ada seniman-seniman Makassar. Dan ternyata saya juga baru tahu kalau setiap malam minggu di sini ada kegiatan yang namanya Losari Melukis, dan kegiatan ini terbuka dan gratis untuk umum. Jadi buat teman-teman yang hobi melukis, suka melukis, silahkan datang ke sini setiap malam minggu.
Baik teman-teman, selain daripada pertunjukan seni tadi, juga ada banyak kuliner yang berada di pinggiran Pantai Losari. Bisa kalian lihat, sampai ujung sana adalah penjual-penjual kuliner dan rata-rata adalah khas Makassar. Teman-teman semuanya, tidak hanya terletak kulineran dan museum seni, tapi juga terdapat masjid yang ikonik dari kota Makassar, yaitu Masjid 99 Kubah yang tepat berada di belakang saya. Masjid ini didirikan pada tahun 2017 di bawah kepemimpinan Bapak Syahrul Yassin Limpo, dan pembangunannya dilanjutkan hingga kepemimpinan Bapak Nurdin Abdullah. Nama masjid ini diambil dari nama Asmaul Husna yang berjumlah 99, dan juga masjid ini memiliki 99 kubah. Baik, inilah akhir dari perjalanan saya. Terima kasih telah menyaksikan video dokumenter ini. Saya harap kalian semua suka dengan video dokumenter saya ini. Terima kasih, dan saya akan kembali melanjutkan hidup saya seperti biasanya. Pantai Losari adalah ikon utama kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang memiliki cerita sejarah yang panjang. Pantai Losari telah mengalami perubahan beberapa kali hingga akhirnya menjadi objek wisata bagi wisatawan domestik hingga mancanegara.